Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis mau bahas soal cara apa sih yang bisa kita lakukan yang biar bisa sama gitu ya, mirip dengan penelitian di akademis. Akademis yang penulis maksud adalah dari universitas. Kalau dari universitas itu artinya ada tugas akhir, ada karya ilmiah dan lain-lain ya. Biasanya sih tugas akhir yang dipublikasi. Jadi kita nggak pakai referensi ilmiahnya grup oli besar. Kita nggak pakai ilmiahnya di forum. Kita nggak pakai ilmiahnya di YouTube. Jadi kalau di YouTube ya ilmiahnya itu pakai apa? Pakai uji gesek, pakai timken mesin ya, pakai mesin pembebanan itu. Kalau ala YouTube. Kalau ala forum atau ala grup, kalau forum bisa di Kaskus, Raya Motor, Forum Detik, atau kalau grup ya grup-grup oli lah. Kebanyakan grup oli ya, selain dari grup oli mesin pakai aditif minyak goreng atau minyak goreng sebagai aditif oli mesin, itu kan nyebutnya bahwa kalau pingin ilmiah harus uji lab. Tapi ya sayangnya uji labnya ya cuma sekali. Ujinya pun yang paling murahan, pakai uji partikel, bukan uji yang setara uji API ya, yang sering penulis sebutkan. Uji API itu nggak melakukan uji partikel kayak gitu, nggak melakukan uji lab kayak gitu. Yang dilakukan API untuk uji oli itu nggak pakai uji UOA, enggak ya, langsung oli baru dituang di alat, alatnya dijalankan, hasilnya keluar, itu yang dinilai. Uji yang dilakukan ada sequence berapa, ada 3D, ada 9, ada berapa, wis mbuh lali ya. Nanti penulis cantumkan yang dari API-nya bagaimana. Tapi kita sekarang ngomong yang dari universitas. Universitas lokal ya, lokal. Soalnya kalau universitas luar, mereka itu pakai standar ya luar juga. Jadi kalau universitas luar atau institusi akademis luar yang buatannya yang tulisannya profesor atau dokter atau insinyur, aminin insinyur bahasa Inggrisnya apa? Doktor itu ya. Ya, yang jelas kalau dari orang-orang luar negeri itu uji mereka pakai uji yang ada standarnya, ASTM 41 per berapa lah wis. Ya, penulis kasih contoh hasil uji 4 bola ya. 4 bola yang dilakukan terhadap minyak kelapa sawit, RBD palm oil. Penulis pakai itu aja sebagai contoh. Itu contoh yang mereka lakukan untuk menguji kemampuan oli. Tentu kalau uji yang seperti itu, yang diuji adalah hanya satu faktor saja. Hasilnya bagus belum tentu secara keseluruhan bagus. Jadi istilahnya kalau menilai motor, nguji gesek itu cuma nguji remnya tok, akselerasinya nggak diukur, konsumsi bahan bakar nggak diukur, dan lain-lain. Jadi cuma nguji salah satu faktor tok. Jadi satu faktor, satu ASTM. Sebenarnya sama sih dengan uji partikel. Uji partikel itu nguji apa sih itu? Ya nguji aus, tapi secara tidak langsung. Nguji aus tapi lihat dari sampah-sampah ya. Padahal sebenarnya kalau uji aus sendiri ada uji standarnya, nggak pakai uji UOA gitu. Kenapa nggak uji UOA?
karena ya nggak konsisten kan, namanya motor dipakai di jalan disuruh bisa sama hasilnya, yang enggak lah. Yang namanya jalan aja bervariasi, walau jalannya dilewati sama, tapi kalau kondisinya lalu lintas ya nggak pernah ya sama ya. Apalagi kalau modelnya kayak penulis gini, macet atau enggaknya nggak tentu, beda-beda. Makanya lembaga API yang nggak pakai UOA, soalnya nggak konsisten, nggak bisa distandarkan. Uji API itu ya pakai mesin yang bisa menjamin konsistensi hasilnya. Konsistensi hasil itu ya seperti sering penulis bilang penting. Universitas ya tentulah pakai metode yang bisa konsisten. Ya caranya salah satunya adalah pakai ASTM itu kalau yang luar negeri. Nah, kalau dalam negeri gimana sih mengukur kualitas oli itu? Ada hal yang menarik ya yang penulis jumpai, yaitu dari alat-alat yang mengukur kualitas oli. Alat pengukur otomatis kualitas oli. Dan yang menarik ya, ada beberapa tipe sih. Ada yang mendeteksi warna, ada yang mendeteksi apa lagi ya. Kalau kasar suara mesin kayaknya enggak ya. Warna, daya hantar, terus apa mana ya. Tapi yang penulis tertarik itu yang satu tipe ini. Apa itu? Pengukur kekentalan. Jadi alatnya itu mendeteksi oli sudah rusak atau tidak. Itu dari kekentalan. Kok bisa dari kekentalan? Karena sudah ada standar ya. Kekentalan oli itu kalau misalnya olinya kalau kendaraannya butuh grade 10W40, maka olinya harus tetap dalam kondisi tersebut selama pemakaian. Ketika oli sudah turun dari grade tersebut, maka oli tersebut dianggap tidak layak pakai. Karena kan memang persyaratan dari pabrikan sendiri menuntut oli kekentalan segini gitu ya. Ya diharapkan bisa pas kan ya. Nah menarik itu ya. Ada alat uji kualitas oli, dasarnya adalah kekentalan oli. Satu ini dulu. Jadi alat menguji kualitas oli ya secara otomatis itu pakai acuan kekentalan. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Kenapa yang di grup oli yang dimanapun itu nggak menguji kekentalan? Mengapa? Dan kalau kita simak lagi ya kan, kalau kita simak dari hasil uji dari penelitian akademis ya, nggak peduli akademisnya dibilang nyogok, dibilang dosennya terima suap, mahasiswanya copy paste, nggak ngurus lah ya. Pokoknya kan mereka akademis, terserah mau dijelek-jelekan sama orang-orang di grup oli, terserah dah. Tapi faktanya kalau di universitas menguji oli itu memang ada sih yang pakai uji analisa ya, tapi itu nanti uji analisa penulis sebut belakangan. Memang ada yang uji pakai analisa lab ya, tapi yang banyak itu malah justru menguji kekentalan ya, entah banyak atau sedikit ya. Penulis nemunya cukup banyak sih ya. Jadi mengukur kualitas oli itu mereka pakai uji kekentalan.
Mengukur kualitas oli sintetik pakai uji kekentalan. Mengukur kualitas beda merek pakai kekentalan. Dicek sama mereka. Kekentalannya juga tentu bukan kekentalan waktu di drain ya. Enggak. Kekentalan itu diukur satu-satu per periode. Minim 4 kali mungkin ya. Awal, tengah 2. Misalnya kalau misal pakainya berapa? 4.000 km. Ya ujinya di 0, 1000, 2000, 3000, 4000 gitu. Walau ada yang lebih sedikit juga. Ya karena memang namanya tugas akhir bondone mepet ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka ujinya pakai periode, pakai berkali-kali, pakai lebih dari satu ambil sampling. Jadi pengambilan contohnya kapan mereka melakukan pengujian itu berkali-kali, nggak cuma akhir tok dan awal tok ya. Nah ini ya, cara ini juga diterapkan di uji labnya juga, yang uji partikel. Jadi uji partikelnya sendiri itu mereka lakukan berkali-kali juga. Dan kalau uji partikel itu biasanya bukan untuk menentukan beda kualitas oli ya. Karena penulis sendiri pernah lihat yang hasilnya seperti itu, sulit disimpulkan oli mana yang lebih bagus dari uji partikelnya. Ya lagi-lagi masalahnya adalah masalah konsistensi. Lagi-lagi masalahnya adalah karena motor itu ausnya tergantung dari pemakaian, dan namanya pemakaian sulit kan dibuat konsisten. Oleh karena itu ya ujinya ya seharusnya mengandalkan uji ASTM, bukan hasil uji lab. Sementara itu untuk hasil uji lab sendiri kadang ya dari universitas itu yang dilihat bukan angka partikel-partikelnya ya, bukan ironnya berapa, aluminium berapa, zinc berapa, tapi yang dilihat KV40 dan KV100 ya. Karena lagi-lagi ya umur oli itu sangat umur oli bisa ditunjukkan oleh kekentalan. Jadi ada ya grafik yang menunjukkan umur oli itu melalui kekentalannya. Jadi ada grafik indikator kekentalan. Selain itu ada indikator TBN. Oh ya, yang dilakukan apa di universitas juga nguji TBN juga, nguji keasaman juga. Nguji apa maneh? Oksidasi juga. Nah, kalau di lembaga oli biasanya yang ada itu oksidasi saja. Untuk yang TBN nggak ada, untuk yang keasaman nggak ada kayaknya, saya ingat penulis nggak ada. Apalagi transisinya sama sekali nggak ada, karena mereka ambil cuma belakang tok. Jadi transisinya, perubahannya bagaimana itu nggak ada. Jadi kalau misal oli sudah rusak di, misal samplingnya di 10.000 km, dia nggak tahu rusaknya mulai kapan. Dia cuma tahu 10.000 km rusak. Coba oli lain 10.000 km rusak, nggak tahu mana yang lebih cepat rusaknya. Karena memang cara ujinya ya kasaran, nggak ada angka di antaranya, nggak ada sampling di antara awal sampai akhir. Dari cuma oli baru versus oli yang sudah kepake, itu yang sudah di drain. Itu bukan cara universitas, itu iya mbolah wis, pokoknya caranya bukan cara akademis yang dianut oleh universitas. Jadi ketika
ada orang yang ngaku ya ujinya ada akademis, ujinya ilmiah, itu jadi pertanyaan. Ilmiah tapi kok nggak sama dengan yang di universitas? Ilmiahnya dari mana? Itulah ya yang ya sering terjadi ya, dan itu yang kadang dipercaya. Uji gesek yang dilakukan pakai tim kan mesin ya, itu mungkin memang bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berulang-ulang. Tapi masalahnya katanya Exxon Mobil, katanya AMSO itu ujinya untuk oli transmisi. Kalau oli mesin nggak dirancang untuk itu. Kalau uji itu dilakukan di oli mesin, apa yang terjadi? Ya hasilnya buruk. Dan angkanya juga nggak konsisten. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil ujinya Piotr Tester. Angkanya nggak bisa konsisten. Kalau angkanya nggak bisa konsisten, angkanya ngacak, angkanya random, angkanya nggak bisa diambil kesimpulan, ya percuma dong dilakukan uji gesek seperti itu, nggak ada gunanya. Mungkin dari Piotr Tester melakukan ujinya ditandingkan gitu ya, tapi dia kan melakukan pengukurannya cuma sekali ya, nggak berkali-kali. Kalau dilakukan berkali-kali kelihatan angkanya itu variasinya besar sekali. Ya itu kalau angka variasinya besar ya mana bisa dijadikan hasil percobaan, mana bisa disimpulkan. Ya, oh ya satu lagi. Terus gimana dong kalau misalnya kita ingin melakukan pengukuran sendiri? Ya niru aja universitas. Universitas itu kalau minim dana nih, melakukan pengukuran viskositas sendiri pakai tabung viskometer. Nah kita sekarang ada kemudahan, ada beli yang alat namanya viskometer. Alat yang tinggal dituang olinya ke situ, terus bisa ketemu angka kekenalannya berapa. Wis beres, otomatis. Cuma ya nggak tahu lah ya, itu bisa seberapa akurat, seberapa konsisten hasilnya. Tapi kalau ya beneran pingin serius pakai itu, tapi maaf ya penulis nggak beli dulu sih. Wis kadung akeh yang diuji tentang alat itu, ya wis moga-moga percaya dengan penilaian penulis. Tapi kalau misal ada yang pingin debat penulis ya, membandingkan kok bisa bilang oli Eneos molybdenum itu jelek, oli Kendal GT1 itu jelek ya, silakan beli alat itu. Pakai mesran, pakai Kendal GT1, pakai Eneos molybdenum, oli taruh motor dipakai kebut-kebutan selama anggap aja 1 jam lah ya, 1 jam dipakai ngebut gitu ya. Terus habis itu dites mana yang lebih encer, keencerannya berubah berapa persen dari kondisi barunya. Penulis saya yakin hasilnya pasti ya sama dengan kesimpulan penulis. Ya silahkan kalau ingin membantah pakai cara itu ya. Karena penulis sendiri sih maaf ya, gak ada niatan. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.